Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kami penyuluh agama Islam Kementerian Agama Kabupaten Blitar pada hari ini akan berbincang-bincang dengan tema menyuburkan budaya tilawah. Dan hadir tengah kita pada kesempatan hari ini yaitu Gus Rofiki Hidayatullah. Beliau adalah penyuluh agama Islam Kecamatan Srengak. Alamat beliau Wonorejo, Srengak, Kabupaten Blitar. Dan riwayat pendidikan adalah S1. Pengalaman organisasi beliau sebagai Rijalul Ansor Kecamatan Srengak dan aktivitas sehari-hari mengajar di Pondok Pesantren Raudhatul Hufat Wonorejo. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun pawartosipun? Alhamdulillah sehat. Langsung saja Gus, ini tadi kita mengambil tema adalah menyuburkan budaya tilawah khususnya di bulan Ramadan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Terima kasih pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema yaitu menyuburkan tilawah pada bulan Ramadan. Jadi menyuburkan tilawah. Sebelum kita mengartikan kita menyuburkan, sebelum kita membahas masalah tilawatul Quran, alangkah lebih enaknya kita membahas dari segi katanya. Kita mengenal istilah ada qiraatul Quran, ada tilawatul Quran, tadarus Quran. Ada 3 qiraatul Quran, tilawatul Quran, dan tadarus Al-Quran. Itu jelas memiliki konsekuensi hukum masing-masing. Kita ambil yang pertama dari kata qoro'ah. Qoro'ah, yaqra'u qira'ah. Kalau kita bisa mengenal qira'ah, qira'atul Quran. Qira'atul kata qoro'ah itu artinya membaca. Jadi membaca itu bagaimana sifatnya umum. Jadi qira'atul Quran, jadi yang dibaca Quran. Qira'atul kutub, yang dibaca kita. Jadi lebih kepada aspek intelektual. Lebih kepada aspek intelektual. Kalau membaca kan mestinya kita umum ya. Orang Arab itu kalau membaca qira'ah itu bukan hanya khusus pada Al-Quran, tapi lebih pada umum. Kemudian kita akan membahas masalah tilawah. Tilawah itu asli dari kata tala yatsru tilawah, yang artinya membacakan. Sama, tetapi kata tilawah itu bentuk masdar itu lebih kepada aspek spiritual, lebih kepada aspek spiritual. Kata tala yatsru tilawah. Makanya kata tilawah itu biasanya digantikan dengan kitab suci. Pada hari ini adalah Al-Quran, tilawatul Quran. Jelas. Kita berikan contoh ayat Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Jadi memang betul kalau kita membaca tilawatul Quran dengan tilawatul Quran. Tilawatul itu berarti tidak hanya sekedar membaca tapi juga angan-angan gitu loh. Juga terus meresapi apa sebenarnya yang dikehendaki dari teks itu. Tidak hanya sekedar dibaca saja. Maka apa implikasinya? Zadatuhum imanan. Maka iman itu akan bisa bertambah. Ya jelas, karena kita tahu sebenarnya apa pesan yang sebenarnya disampaikan. Ya kan? Apa sebenarnya pesan itu? Allah itu dawuh seperti ini apa sebenarnya? Seperti misal saya WA-an atau memberikan surat kepada jenengan, Ustaz kemudian kehendak saya kan bukan hanya untuk membaca saja, tidak, tapi kan jenengan harus juga memahami apa sebenarnya isi surat itu. Itu namanya tilawah. Tilawatul Quran itu jadi lebih kepada pemahaman, meresapi, kemudian kita mengikuti apa yang ada di dalam. Kemudian yang terakhir, kita juga sering mengenal istilah tadarus. Tadarus Al-Quran itu biasanya semarak pada bulan Ramadan. Di mana-mana ada tadarus.
ya kan, di mana-mana tadarus, musola ini, masjid ini. Jadi semua kayak lomba ngaji pada bulan Ramadan. Tapi baru Ramadan ya ora. Nah, itu jadi masalah. Baru Ramadan perayu, sungkan ya, baru Ramadan nggak ada. Kalau kita melihat dari arti tadarus, itu kan tafa'ala ya tadarus saya tadarus. Jadi tadarus itu adalah kegiatan asli dari kata darosa, belajar. Kalau tafa'ala tadarus itu berarti lil muqabalah. Lil muqabalah itu berarti ada sandingannya. Jadi diskusi. Itu nama belajar. Tadarus. Nah, jadi tadarus dalam konteks kalau kita, mohon maaf kita bukan mungkin bahasanya salah kaprah dan mungkin pendapat saya juga mungkin salah. Tadarus yang kita pahami bukan seperti itu. Kalau melihat dari teks bahasa ya, dari pengertian dari bahasa. Kalau yang sekedar kita yang di musola, masjid, rumah-rumah itu kan tadarus ya pokoknya ngaji gitu ya. Pokoknya semak-semakan. Ya itu mungkin betul dalam apa ya, ada dua orang atau lebih saling menyemak. Tapi sebenarnya tadarus itu adalah lebih kepada proses pembelajaran. Nah, ini juga pernah dilakukan. Yang istimewa kenapa bulan Ramadan itu kok begitu istimewa? Ya kan? Untuk tadarus ramai di mana-mana tadarus. Karena ada hadis yang menerangkan Kanjeng Nabi itu sama malaikat Jibril itu setiap pada malam Ramadan itu melakukan tadarus. Oke, saya akan bacakan sebuah hadis. Satu hadis. Jadi kitab saya ambil dari kitab At-Tibyan ya, dari Hamalatul Quran. Kalau kita akan lebih spesifik mengartikan, menjelaskan artinya qiraah, kemudian tadarus, kemudian tilawah. Bismillahirrahmanirrahim. An Nabi radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah sekelompok orang itu berkumpul di sebuah rumah dari rumah-rumah Allah, katakanlah musola atau masjid. Yatsluna kitaballah. Kemudian dia membaca. Ya kan? Wa yatadarasunahu bainahum. Saling belajar, saling diskusi. Gitu, saling diskusi, kemudian saling rembuk, saling tukar pikiran bagaimana ini. Apa? Illa nazalat alaihimus sakinah. Mesti barang tentu kalau kita sudah mengetahui hasilnya dari apa pembacaan atau penggalian hukum, itu akan membawakan ketenangan karena kita tahu apa sebenarnya isi dari itu. Makanya kalau kita biasanya melihat imam Masjidil Haram, imam itu kan biasanya kan baca ayat nangis ya, karena tahu mungkin sebenarnya ini ayat adab, ini ayat tentang kematian, biasanya tersenyum ini ayat hikmah. Kalau yang tidak tahu kan ketika bahas neraka malah guyon-guyon lagi, berarti mulai tersampaikan. Makanya fadilah nazalat alaihimus sakinah itu bagi yang yatsluna kitaballah wa yatadarasunahu wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan diliputi rahmah. Mesti wa khafatsumul malaikah wa dzakarallahu fi man yudah. Jadi Allah akan terus memberikan rahmat kepada orang-orang yang betul-betul mau fokus, mau mendalami kepada Al-Quran. Jadi tidak hanya membaca saja, tapi lebih intens. Maka dari itu, pada kesempatan momentum bulan Ramadan ini, mari kita upgrade. Jadi dari kebiasaan membaca, kemudian kita juga tidak hanya membaca, tapi juga mau membaca artinya, minimal artinya saja. Jadi jangan belas pokoknya bagus, boleh, tidak ada larangan. Toh semua juga memiliki fadilah. Gitu ya. Semua juga yang membaca juga ada fadilahnya. Kemudian yang mau mendalami, mau belajar juga ada fadilahnya tersendiri. Dan luar biasa, memang Al-Quran itu memang luar biasa. Tapi lebih indahnya lagi kalau kita mau menggali, mau mendalami apa sebenarnya yang ingin disampaikan Allah kepada kita. Itu Mbak. Berarti melalui arti atau terjemahnya yang harus kita pelajari. Ya mungkin kalau masih ada kesempatan untuk belajar, ya jenjang itu dilewati. Kita ke pondok, ke madrasah atau kemana langsung kamu gitu. Tapi kalau memang betul-betul keadaan sudah lansia Mbak ya, biasanya kan kalau kita ditemui di masyarakat, walah ini semua sesuatu bejan, aku tak ngomong oleh pengajar, nah, itu bagus. Jadi jangan hanya istilahnya wis lah manut wae lah, mau tak mau jangan. Jadi istilahnya ada tambah ilmu.
nambah ilmu, tahu. Gitu. Jadi perkembangannya seperti itu. Jadi kita tidak buta dengan apa yang kita baca, tapi kita juga tahu apa sebenarnya yang dikehendaki dari isi Al-Quran. Maka membudayakan tilawah itu sebenarnya adalah berusaha semaksimal mungkin kita upgrade kemampuan kita untuk memahami isi dari Al-Quran. Seperti itu ya. Jadi kan kita banyak kan ya, biasa di musal-musal cuma hanya tadarus, istilah ini. Ini ada pertanyaan seperti ini. Ada sebagian orang berpendapat atau menyatakan percuma hafal Al-Quran tapi tidak tahu artinya atau maknanya. Meskipun menurut jenengan dengan statement seperti ini. Oh gitu. Memang banyak kita ditemui di kalangan masyarakat, ya kan. Terus nggak usah ngapal lo ngapal ngerti artinya. Kita ngapain juga ngapalkan tapi nggak tahu artinya, mending tahu artinya kemudian kita menghafalkan. Kemudian yang penting apa istilahnya mau cotok nggak ngerti artinya muspro, percuma ya ada Fatihah. Tidak. Itu makanya saya ulangi sekali lagi ya. Al-Quran itu sangat-sangat istimewa. Menjadikan apa ya? Bisa dinikmati semua kalangan. Bisa dinikmati semua kalangan. Contoh kita mengambil sebuah hadis dengan Quran yang artinya hanya membaca ya. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Itu kan jelas. Jadi dengan kita membaca Al-Quran, Quran itu akan memberikan syafaat. Itu membaca saja ya. Nah, kemudian yang tilawah ya tadi, ya kan? Tilawah akan diturunkan masalah dengan sakinah, kemudian akan ditambah diliputi rahmat, kemudian dan sebagainya. Itu Fatihahnya. Jadi ini tidak bisa diperdebatkan ketika orang itu hanya mungkin dalam tanda kutip fokus untuk bisa lancar membaca, tidak bisa disalahkan. Atau orang yang sebenarnya fokus kepada pembelajaran memahami makna juga tidak bisa disalahkan. Semua Al-Quran itu membawakan rahmat. Cuma istilah-istilah ini harus kita dudukkan, harus kita berikan pemahaman bahwasanya beda antara qiraah, beda antara tilawah, kemudian beda juga antara tadarus. Semua memiliki pengertian masing-masing. Ya intinya pada kesempatan pada momentum Ramadan kali ini saya sendiri mengajak kepada Anda semua pemirsa di mana berada untuk lebih meningkatkan. Kalau yang sudah bisa baca Quran, ayo kita pelajari apa sebenarnya isinya. Ya kan? Kalau mungkin sudah bisa tahu isinya, ayo berusaha kita mengamalkannya. Kanjeng Nabi itu kan karena khuluquhul Quran yang berjalan itu ya Kanjeng Nabi. Gitu loh. Kalau yang belum bisa ya belajar. Terus kalau saya mentoknya cuma bisa bacanya sudah maksimal, ya sudah. Jadi tidak untuk diperdebatkan, semua memiliki fadilah masing-masing. Tapi alangkah baiknya kita yang masih muda-muda, yang masih punya kesempatan, ayo jangan puas pada hanya bisa membaca Al-Quran saja, tapi berusaha untuk bisa lebih itu, yaitu memahami isi kandungan dari Al-Quran. Gitu Mbak Nuria. Jadi ketika kita kalau usianya masih muda, kan jangka waktunya untuk mempelajari itu kan masih panjang. Ya, betul. Beda dengan yang sudah tua, terutama yang lansia, ya. Seperti expired gitu ya. Iya. Seperti yang dengan jauhkan tadi bahwa belum ngaji ya, lumayan. Alhamdulillah. Ya. Jadi dari apa ini? Dua generasi ini ya, mulai dari yang kecil atau yang masih muda dan yang sudah tua ini berarti kita untuk yang tua terutama yang penting jenengan mau belajar untuk mencari ilmu untuk mengaji, karena sesungguhnya yang menjadi panitia ganjaran itu kan Allah. Ya. Kita nggak ada. Ya cuma kita ada bersumber dari hadis, dari Quran, bagaimana kita menjadi seperti itu. Malah di jamaah binaan saya itu yang ngasih itu mbah-mbah. Lansia itu ya Allah luar biasa semangatnya. Masa kita mau Mbak nggak cukup bisa baca loh Mbak, tapi jangan harus ahli tafsir loh Mbak. Ya nggak ada ngaji kan gitu. Jadi iya betul maksudnya. Harus tahu kondisi. Ya tahu kondisi. Intinya budaya tilawah itu adalah bagaimana usia yang produktif, usia yang masih fresh, kemudian juga ayo kita tingkatkan tidak hanya kepada hanya sekedar membaca. Atau jenengan masih produktif. Jadi kalau bisa ya tafsir Jalalain, tafsir apalah yang sekiranya menambah, tidak hanya bisa membaca saja.
Terima kasih Gus. Iya. Iya, sangat luar biasa perbincangan kita kali ini tentang apa itu arti dari tadi tentang qiraatul Quran, terus tilawatul Quran dan tadarus Al-Quran. Semoga nanti di bulan Ramadan ini kita bisa membaca Al-Quran lebih dan lebih lagi. Artinya kita bisa yang masih muda bisa menambah ilmunya untuk menambah atau mendalami Al-Quran itu. Jadi ketika nanti kita sudah bisa atau sudah tahu isi kandungan Al-Quran, bisa mengamalkannya di kehidupan kita sehari-hari dan kita lebih mantap karena Al-Quran adalah salah satu pedoman hidup manusia. Seperti itu. Baiklah para pemirsa dimanapun Anda berada, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan kepada kita semua. Amin. Sehingga bisa melaksanakan ibadah bulan puasa ini dengan sempurna. Dan semoga selalu mendapat maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita bisa dipertemukan di bulan Ramadan tahun depan. Amin. Saya Nuria Masruhah dan Gus Rofiqi Hibatullah mohon undur diri, mohon maaf apabila ada salah dan khilaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi